Persoalan nuklir telah menjadi perdebatan lama dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi keamanan internasional. Telah ada banyak inisiasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga untuk menekan penggunaan senjata nuklir. Salah satu yang terbaru dilakukan oleh ICAN, sebuah konsorsium beranggotakan aktor-aktor non-negara dari berbagai negara di dunia yang pada tahun 2017 mendapat anugerah Nobel Perdamaian. Pada sesi kali ini, bersama Muhadi Sugiono, salah satu aktivis ICAN di Indonesia, kita akan berdiskusi signifikansi ICAN dalam praktik diplomasi pemberantasan atau pembatasan nuklir di dunia. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Halo, selamat datang di rubrik Perspektif dalam Kanal Multitude. Kali ini sangat luar biasa, saya ditemani oleh Muhadi Sugiono. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Beliau aktif di salah satu organisasi yang pada tahun 2017 mendapatkan anugerah Nobel Perdamaian, yakni ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Ini salah satu organisasi yang beranggotakan individual, para aktivis perdamaian yang mengkampanyekan tentang penghapusan senjata nuklir di dunia. Nah, sesi kali ini kita akan membicarakan dua hal, Pak Muhadi. Yang pertama adalah ICAN menurut saya sangat menarik dalam hal bagaimana praktik dan politik diplomasi penghapusan nuklir di dunia dalam konteks arsitektur keamanan internasional saat ini. Dan yang kedua yang akan kita bicarakan adalah refleksi bagaimana mengkaji hubungan internasional pada saat yang sama juga bisa menjadi aktivis. Jadi kita bukan hanya studying international relations, tapi we are doing international relations. Jadi saya kira dua hal itu yang akan kita bicarakan dalam sesi kali ini. Mungkin untuk pertama, Pak Muhadi bisa bercerita tentang apa itu ICAN dan apa yang dilakukan oleh ICAN, dari bagaimana kiprahnya, apa yang dilakukan sampai dia mendapat pengakuan dalam anugerah Nobel Perdamaian. Baik, terima kasih Aim. Senang sekali bisa ngobrol di suasana santai setelah hujan, jadi segar sekali di pikiran sambil minum teh dan kopi hangat gitu. Terima kasih. Ya, ICAN saya kira merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dalam upaya untuk mendorong terjadinya perebutan senjata nuklir ya. Karena kalau kita tahu, kita lihat misalkan kampanye anti senjata nuklir itu bukan hal yang baru dilakukan pada saat ICAN. Tetapi karakter gerakannya menjadi sangat berbeda gitu. Kita tahu pada tahun 80-an, tahun 70-an misalkan, gerakan-gerakan anti nuklir itu sangat ekstrim. Kita pernah melihat atau membaca atau mendengar bagaimana Greenpeace itu harus berkonfrontasi langsung dengan misalkan Angkatan Laut Prancis di Mururoa waktu itu masih di Australia, dan menjadi isu besar gitu karena Greenpeace mencoba menghalangi uji coba senjata nuklir yang dilakukan Prancis dengan memobilisir secara fisik pasukannya gitu. Dia punya kapal yang namanya Rainbow Warrior itu, yang kemudian akhirnya dibom oleh intelijen Prancis. Lalu apa yang membedakan ICAN dengan gerakan-gerakan anti nuklir yang lain? Nah, pada waktu itu gerakannya betul-betul secara fisik berusaha untuk menghalangi semua aktivitas terkait dengan nuklir. Di Jerman misalkan sangat umum waktu itu untuk melihat orang-orang turun ke jalan, kemudian merantai dirinya di rel kereta api yang dipakai itu. Nah, dalam kaitannya dengan ICAN, ketika saya tergabung di dalamnya, kampanye yang dilakukan tidak pernah membawa saya datang ke jalan-jalan untuk, ya pernah ada kita parade gitu di jalan, tetapi itu bukan satu-satunya. Tetapi yang lebih penting adalah mungkin ini terkait dengan situasi zaman, ya, zeitgeist kalau orang Jerman mengatakan. Kampanye ini dilakukan dalam konteks di mana media sosial memainkan peran yang sangat penting. Jadi kami berkampanye dengan menggunakan gambar, visual. Makanya kalau
kamu sempat lihat ya aktivitas ICAN di kita yang didukung oleh IIS itu, ya kita melakukan banyak hal. Jadi kita melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang kemudian di-share dan disebarluaskan ke berbagai negara atau teman-teman yang lagi di berbagai negara, dan impact-nya sangat besar. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh ICAN ini betul-betul lebih mengarah pada diplomasi. Diplomasi dalam artian kami harus melakukan diplomasi berhubungan dengan para perwakilan dari negara-negara di dalam pertemuan-pertemuan internasional, di pertemuan-pertemuan PBB. Kami harus mendorong mereka dan meyakinkan mereka mendatangi satu persatu. Jadi kami seperti lalat yang kemudian berkerumun ke delegasi-delegasi itu. Jadi sebelum misalkan pertemuan di PBB dilangsungkan, pagi hari kami melakukan briefing, misalkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, gitu ya. Kita mengundang negara-negara, betul-betul kami berhubungan dengan para diplomat itu. Sehingga ketika para diplomat itu kemudian menyuarakan sesuatu, misalkan di dalam sidang PBB, kita memberikan info material yang bisa digunakan sebagai basis untuk disuarakan, yang intinya mengarahkan supaya mereka menyampaikan oposisinya terhadap senjata nuklir dan melihat senjata nuklir tidak lagi senjata sebagai senjata tapi sebagai ancaman kemanusiaan. Saya kira ini menarik, dua hal. Pertama adalah nature atau karakter ICAN yang sifatnya adalah transnasional, keanggotanya individu dari beragam negara, dan area operasinya juga sifatnya transnasional. Artinya misalnya Pak Muhadi dari Indonesia misalnya, arena perjuangannya tidak hanya dalam konteks meyakinkan pemerintah Indonesia, tapi juga dalam konteks yang sifatnya transnasional. Mungkin negara-negara yang memang punya track record komitmen dalam hal keamanan, dalam hal perdamaian, dalam hal anti nuklir dan yang lain-lain. Nah, bagaimana transisi ini, perubahan ini mempengaruhi praktik diplomasi sekarang dan masa mendatang? Kalau dulu kita menganggap bahwa diplomasi adalah kepanjangan tangan dari dinamika politik domestik. Saya kira bagaimana praktik ini shaping ya, mengubah praktik diplomasi ini. Tapi sebelum itu saya sedikit koreksi ya, ICAN anggotanya bukan individual, anggotanya institusi, organisasi, sehingga kita di ICAN itu didaftar sebagai IIS. IIS itu yang menjadi ini, dan saya kemudian saat ini ada berapa negara yang terlibat di ICAN? Ada 150-an lebih organisasi dari sekian negara. Nah, diplomasi yang menarik sekarang ini adalah betul kamu tadi sampaikan, diplomasi itu adalah bagaimana para diplomat itu menerjemahkan apa yang menjadi kepentingan nasional ke dalam arena internasional. Nah, sekarang ketika kita melakukan diplomasi dan negosiasi di ICAN itu, kita tidak sedang melayani kepentingan nasional tertentu. Jadi kita meyakinkan para diplomat untuk menjadi pembawa pesan, yang pesannya itu basisnya kemanusiaan. Nah, kalau kita bicara tentang kemanusiaan, kita kan tidak berbicara tentang yang disebut self interest. Kita berbicara tentang setidaknya adalah common interest. Mungkin kita tidak sedang dalam posisi terancam, tetapi bahwa ada anggota masyarakat dunia yang juga terancam itu sudah mengusik rasa kemanusiaan kita. Jadi kalau dulu diplomasi itu artinya memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, apa yang terjadi di dalam diplomasi pelarangan senjata nuklir itu adalah diplomasi untuk memperjuangkan norma-norma besar yang didasari pada semangat kemanusiaan. Saya kira tentu kita semua paham lah ya, artinya bahwa rekognisi Nobel Peace hanya adalah satu rekognisi, tapi bahwa tantangan untuk penghapusan senjata nuklir adalah jalan yang cukup panjang. Ya. Apa capaian terbesar yang sudah dilakukan oleh ICAN dan apa tantangan yang ada sekarang ini? Kalau kita melihat alasan dari panitia Nobel ketika menyerahkan atau memberikan hadiah Nobel kepada ICAN, pertimbangannya adalah keberhasilan ICAN untuk
dorong munculnya perjanjian internasional pelarangan senjata nuklir. Nah, tetapi betul seperti yang kamu katakan tadi, perjalanan panjang ke arah munculnya perjanjian pelarangan senjata nuklir itu yang disingkat TPNW itu sebenarnya yang lebih menarik ya. Karena apa yang dilakukan ICAN sebenarnya menggambarkan bagaimana keberhasilan ICAN itu terletak pada bagaimana ICAN berhasil mengubah framework menyangkut senjata nuklir. Selama 75 tahun ya, sejak senjata nuklir itu digunakan dalam bentuk bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian senjata nuklir itu berkembang dan dikembangkan dan dipertahankan dengan asumsi dia menjadi senjata perdamaian. Selama ada senjata nuklir tidak ada perang, tidak ada konflik besar. Doktrin tentang deterrence. Doktrin tentang deterrence. Nah, yang dilakukan ICAN adalah membalik semua itu, membangun argumen baru bahwa apa yang kita yakini sebagai senjata yang asumsinya adalah meningkatkan keamanan, justru sebaliknya adalah ancaman kemanusiaan terbesar, ancaman terhadap keamanan kita. Dan ancamannya tidak main-main, itu adalah ancaman yang eksistensial. Nah, di sini kemudian interaksi ataupun kerjasama antara para aktivis yang sudah lama juga bergelut dengan isu-isu disarmament, baik senjata konvensional maupun senjata nuklir atau senjata pemusnah massal yang lain, dan dunia akademik. Karena untuk membangun argumen itu, ICAN juga didukung oleh riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan di berbagai negara mengenai dampak senjata nuklir. Dan dari riset-riset itu kemudian ditampilkan. Jadi ketika kita di ICAN selalu diundang di dalam pertemuan-pertemuan internasional itu, kita mendorong munculnya fact-based argument. Jadi argumen yang dibangun dengan data yang akurat, yang menjelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang sebuah ledakan senjata nuklir, itu tidak ada yang namanya winner. Everyone terdampak. Dan itu artinya senjata nuklir itu adalah ancaman eksistensial umat manusia. Kalau ancaman eksistensial artinya ya kita bisa terhapus dari muka bumi ini kan. Saya kira beberapa tahun yang lalu misalnya beberapa event peristiwa besar ya, seperti misalnya tragedi di Fukushima misalnya, apakah itu juga turut berpengaruh terhadap norm driven diplomasi ini dalam mengubah cara pandang orang terhadap nuklir yang tadi disebut Pak Muhadi sebagai nuklir bukan sebagai alat untuk deterrence, tapi nuklir adalah ancaman eksistensial umat manusia. Ya, tidak terkait dengan itu, tetapi itu membantu juga memperkuat argumen mengenai dampak senjata nuklir. Karena di dalam kampanye ini memang ICAN hanya terfokus pada senjata nuklir. Karena kalau kita berbicara dengan cara yang berbeda, ini menjadi sangat riskan dan counterproduktif, karena di perjanjian sebelumnya yang disebut dengan Non-Proliferation Treaty itu sebenarnya rezim nuklir internasional itu dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama adalah non-proliferation. Jadi negara-negara yang sebelum tahun 67 belum pernah melakukan uji coba senjata nuklir, dia tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar disarmament, yakni semua harus dengan iktikat baik pada akhirnya menghapuskan senjata nuklir. Dan yang ketiga adalah penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Jadi artinya Fukushima adalah accident. Karena pada dasarnya penggunaan nuklir itu dalam rezim nuklir internasional boleh. Yang menjadi persoalan kita adalah menjadikan nuklir ketika dia menjadi senjata. Nah, ini saya kira menarik, artinya berbicara tentang keamanan, apalagi kalau kita melihat tentang perkembangan geopolitik keamanan yang terjadi sekarang. ICAN dengan beraliansi dengan kelompok-kelompok lain dalam anti nuklir, ia semacam gerakan yang sifatnya adalah norm driven, gerakan yang didorong oleh norma bahwa nuklir adalah sebuah ancaman. Tapi pada saat yang lain, kalau kita melihat perkembangan geopolitik yang ada sekarang, hotspot konflik yang sifatnya geopolitik itu semakin berkembang. Syria di Timur Tengah misalnya, terakhir Armenia,
India dan Pakistan yang semakin terinternasionalisasi, terutama dengan persaingan antara Cina dan Amerika, dan tentu saja adalah Laut Cina Selatan yang mungkin ke depan justru kalau kita menggunakan perspektif realis, nuklir justru dalam konteks hotspot geopolitik ini akan menjadi semakin relevan. Bagaimana kita merespon perkembangan geopolitik keamanan dunia yang justru aliansi deterrence itu menjadi penting dalam dinamika konflik keamanan. Betul, ketika kita dulu berbicara tentang deterrence, ya, kita berbicara tentang sebuah senjata yang memiliki kapasitas yang sangat destruktif pada kedua belah pihak, sehingga yang dibayangkan kalau digunakan itu akan menimbulkan mutual assured destruction MAD itu ya. Nah, tetapi dengan perkembangan yang sekarang, karena memelihara arsenal nuklir dengan kapasitas sebesar itu menjadikan nuklir senjata itu sangat mahal dan unusable sebenarnya ya, tak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat sendiri sudah berusaha menjadikan senjata nuklir itu sebagai bagian integral dari strategi pertahanan. Artinya dibuat senjata nuklir yang memiliki kapasitas yang lebih terbatas, sehingga dia bisa dengan mudah dimasukkan, diintegrasikan, dan menjadi bagian dari senjata strategis yang bisa digunakan. Nah, ini kan artinya menjadi berbahaya, kan di satu sisi senjata nuklir menjadi senjata yang usable, digunakan, bisa digunakan secara praktis, tetapi dampak dari ledakan nuklir itu tidak berbeda antara skala besar ataupun skala kecil. Karena kalau kita bicara tentang senjata nuklir, ini bukan semata-mata tentang ledakannya, tetapi ini tentang radiasi, tentang dampaknya terhadap lingkungan yang kemudian berdampak pada kemanusiaan. Jadi mau senjata nuklir itu dengan skala yang besar atau skala yang lebih kecil itu sebenarnya tidak banyak berbeda karakter ancamannya.